Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Qala Allah ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi mulia berkat Nabi Muhammad. Di antara kemuliaan itu adalah ketika kita bermaksiat tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung ada hukuman sebagaimana umat-umat yang terdahulu, dikarenakan umat ini adalah ummatun marhumah, umat yang dirahmati. Alhamdulillah, masih melanjutkan kepada hukum tentang maksiat tangan, ya, tentang pembunuhan kemarin, dan telah kita jelaskan bagaimana dosa orang yang membunuh itu. Tetapi ada membunuh itu tidak sampai berdosa. Di antaranya membunuh bihaq, membunuh dengan alasan yang dibenarkan. Seperti seseorang yang perang, perang ini melawan orang kafir, maka hukumnya tidak masalah dia membunuh dalam peperangan. Yang kedua, membunuh kisos, ya. Membunuh karena kisos. Orang yang menegakkan kisos sehingga dia memenggal orang yang memang berhak untuk dibunuh, maka hukumnya tidak masalah. Dan kisos ini banyak macamnya. Di antaranya adalah orang yang membunuh maka dikisos. Kemudian orang yang berzina dan dia sudah pernah menikah. Sudah pernah nikah tapi kok masih zina. Mau itu masih ada istrinya yang halal atau enggak ada istrinya. Artinya dia sudah pernah nikah. Maka ini hukumannya mati, hukuman mati, ya. Kalau istilahnya itu bukan dipenggal tapi dirajam. Dirajam itu dipendam separuh badan dan dilempari batu, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Sebagian ulama mengatakan satu genggaman, ya, sampai wafat. Dilempar ini sampai wafat. Ini hukum dalam Islam. Terus yang kedua, di antara hukuman mati itu seseorang yang dia meninggalkan sholat. Orang kalau meninggalkan sholat, anggap sholat duhur tidak ngerjakan, maka wajib untuk disuruh tobat dia. Ayo tobat, sampean tidak boleh tidak sholat, haram hukumnya. Tapi dia tetap tidak bergeming, tidak mengindahkan daripada perintah untuk tobat tadi. Tobatnya ini sholat, ya. Gak cukup bilang, iya saya bertobat, ya. Tobatnya itu sholat. Tidak sholat dia sampai masuk asar. Nyampe asar, maka kita husnudon, mungkin dia mau menjamak, karena duhur dan asar bisa dijamak, ya. Tetap kita suruh dia untuk melakukan sholat duhur dan asar. Kalau nanti sampai adzan maghrib,
dia tetap tidak mengerjakan sholat, maka hukumannya dikisos, hukumnya dipenggal. Ini dalam aturan Islam, yang berlaku hukum Islam seperti itu. Sehingga kalau kita mikir berapa banyak di sekitar kita itu orang-orang yang harusnya dipenggal karena nggak sholat. Jadi orang nggak sholat itu bukan sepele. Orang nggak puasa nggak sampai demikian. Yang nggak zakat nggak sampai demikian. Jika sudah nggak sholat beda. Kalau sudah nggak sholat ini, kalau diberlakukan hukum Islam, maka bisa dipenggal. Terus bagaimana hukum dia setelah dipenggal? Artinya dia masih muslim apa enggak? Dilihat. Kalau dia ini enggak sholatnya karena malas. Pak, saya mengerti sholat itu wajib. Ngerti ya Ustaz? Wajib, paham saya. Tapi malas. Berat, sholat ini berat. Bahkan kadang-kadang, maaf, sebagian orang yang kerja kasar, ya, contoh kuli atau apa, itu kuat untuk nyangkul berjam-jam, kuat, ngangkat barang berat, kuat. Tapi waktu sholat suruh 4 rakaat aja, malas, berat. Padahal dia ngangkat semen sekian sak, kuat, ya. Sampai di bawah terik matahari panas-panas, kuat, ya. Tapi untuk sholat, ayo sekarang istirahat, sampean bisa sholat, kemudian makan, istirahat dulu. Dia yang ada mungkin makan, istirahat, sholatnya enggak. Silakan diperhatikan, banyak yang seperti itu. Nah, ini yang seperti ini banyak di masyarakat, ya. Sehingga hukum orang yang demikian, kalau dia masih meyakini sholat itu wajib, cuman males, maka hukum Islamnya dia dipenggal. Tapi hukumnya masih muslim, artinya dia tetap wajib disolati, wajib dikuburkan di kuburan muslimin, karena dia masih beranggapan sholat itu wajib. Tapi kalau seumpama dia meyakini nggak wajib, entah karena dia nggak percaya sholat itu wajib, atau dia sudah mengikuti ajaran yang mengatakan gugur sholat kalau ikut ajaran itu, atau dia sudah bayar nih ke gurunya sehingga gurunya menanggung sholatnya, akhirnya dia menganggap dirinya nggak wajib sholat lagi, atau dia beranggapan wis cukup ingat saja Ustaz, nggak perlu sholat, yang penting kan intinya kan ingat Allah. Yang seperti ini murtad, hukumnya keluar dari Islam, ya. Sehingga ketika dia nggak sholat itu kemudian sampai dipenggal kepala dia, maka haram disolati, haram dikubur di kuburan muslimin, karena hukumnya dia sudah murtad. Bahkan kata ulama, walaupun dia sholat ngikut Jumatan, ngikut, cuman dia sudah gembar-gembor, kalau saya nggak wajib sholat, cuman ya saya mau ngisi waktu aja daripada kosong, atau dia menganggap 5 waktu itu sunnah aja untuk saya, nggak apa saya kerjakan itu. Ini murtad walaupun ahli sholat, karena urusan akidah. Kalau sudah urusan akidah ini repot. Apa itu? Mengingkari yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, mengingkari ini urusan hati, Pak. Mungkin orang kalau nggak sholat, ya, itu dosa besar selama dia masih yakin sholat itu wajib. Tapi kalau sudah nggak meyakini 5 waktu itu wajib, atau salah satunya 5 waktu itu yang wajib cuman 4, 1 contoh subuh nggak wajib, seumpama, ini sudah naudzubillah, hukum secara tauhid dia keluar dari Islam, ya, dia keluar dari Islam yang seperti ini.
Mau itu alasannya macam-macam. Ya, ada yang alasannya, oh saya belum ma'rifat nih. Kalau sudah saya ma'rifat ya baru saya sholat. Karena percuma juga sholatnya orang yang nggak kenal Tuhannya. Ada macam-macam, setan macam-macam. Setan ini macam-macam. Ada kalanya, oh kalau saya sudah ma'rifat, karena itulah saya nggak wajib sholat. Intinya ini orang-orang malas sholat, tapi dia mengambil alasan yang dia anggap itu benar, sehingga dia meninggalkan sholat dengan alasan itu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu sampai beliau itu pernah dipapah karena nggak kuat berdiri. Sholat nggak kuat berdiri, harusnya duduk. Boleh untuk Nabi itu duduk karena sudah nggak kuat berdiri. Tapi beliau memaksakan diri berdiri. Menunjukkan apa? Ngajarkan kita jangan malas sholat. Nabi Anda dalam keadaan yang sangat-sangat parah pun sholat. Yang sangat parah pun keadaan Nabi masih sholat. Bahkan disebutkan Siti Aisyah mendengar ketika detik-detik Nabi wafat itu beliau mengucapkan lirih, suaranya pelan. Ya, ketika didekatkan telinga Siti Aisyah ke mulut Nabi, beliau mengucapkan as-sholat, as-sholat, jaga sholat, jaga sholat. Itu terus, jaga sholat, jaga sholat. Karena intinya kita ini selama masih dianggap umat Nabi Muhammad sampai wafat, insya Allah dapat syafaat. Selama dianggap umat Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah lepas nilai umat Nabi Muhammad ini repot. Apa dia yang bikin lepas? Enggak sholat. Yang bikin lepas itu enggak sholat. Hati-hati. Sehingga Nabi ngasih syafaat asal masih dianggap umatnya. Kalau kita sudah keluar dari garis umatnya Nabi, sulit untuk dapat syafaat. Sehingga dalam hal ini penting, ya, sholat itu hadiah dari Allah untuk Nabi dan umatnya. Yang peristiwanya itu dikenal dengan Isra Mi'raj. Yang awalnya 50 waktu jadi 5 waktu. Awal 50 waktu sehari semalam. Kalau sudah 50 waktu itu bisa jadi setengah jam sekali ada. Enggak sempat tidur kita. Tiap setengah jam sekali ada. Setengah jam sekali. Karena 24 jam kali 2 itu masih 48. Ini tambah, ini 50 waktu. Jadi tiap setengah jam sekali ada. Enggak sempat sampean untuk kerja fokus. Belum kerja setengah jam adzan lagi. Tapi subhanallah, Allah korting jadi 5 waktu. Nilainya tetap 50, enggak berkurang. Itu pun masih males. Sehingga jangan tertipu dengan orang-orang hebat, sakti, bisa nebak ini, nebak itu, tapi enggak sholat. Jangan tertipu. Karena iblis seperti itu. Iblis itu seperti itu. Jangan tertipu Anda. Cukup yang kita ikuti Nabi Muhammad. Ya apa Nabi Muhammad? Sholat sampai akhir hayat, ya sudah ikuti itu. Enggak usah yang lain. Enggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali syariat Nabi Muhammad. Kalau itu syariat Nabi Muhammad, insya Allah selamat. Di antaranya sholat. Sehingga hukum orang yang enggak sholat itu seperti itu. Nah, kemudian kembali kepada pembahasan pembunuhan tadi. Pembunuhan itu ada kalanya dibolehkan tadi. Di antaranya ketika seorang itu diserang. Dia diserang, ya, nyawanya terancam. Maka di sini seumpama tidak bisa dia membela diri kecuali harus dengan membunuh. Harus dengan membunuh. Cara lain tidak bisa. Maka dalam hal ini dia tidak dianggap pembunuh. Dalam hadis Nabi bersabda, "Man qutila duna mali fahuwa syahid." Orang yang terbunuh karena membela hartanya, dia syahid. Ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda?"
Kalau ada orang yang menyerang aku secara tiba-tiba, dia muslim dia nyerang saya. Terus kemudian bagaimana kalau seumpama dia membunuh saya? Kata Nabi, anta syahid, engkau syahid karena engkau membela diri. Bagaimana kalau aku membunuh dia? Karena nggak ada cara kecuali aku harus membunuh dia, baru dia itu berhenti. Fahuwa finnar, nanti dia di neraka. Dia di neraka. Artinya yang membunuh ini tidak sampai masuk neraka, tidak. Adapun hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, idal taqal musliman bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Jika bertemu dua orang muslim sama-sama membawa golok, bawa pedang, sama-sama bawa pedang nih dari rumahnya, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh di neraka dua-duanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hadal qatil, ya Rasulullah, kalau yang membunuh sudah wajar dia masuk neraka, fama balul maqtul, bagaimana yang terbunuh kok masuk neraka juga? Nabi menjawab, innahu harisun ala qatli sahibi, yang terbunuh ini sudah niat ingin membunuh saudaranya juga, tapi apesnya dia yang terbunuh. Ini nggak bisa dibedakan dengan yang tadi. Kasus yang hadis ini, dua orang ini anggap duel, entah itu rebutan lahan, rebutan perempuan, rebutan macam-macam. Niatnya memang mau kelahi, termasuk tawuran. Sudah niat mau membunuh, sudah alatnya sudah lengkap. Mau itu golok, mau itu balok, mau itu pisau, terserah. Yang penting ini alat untuk membunuh. Ya, kata Nabi, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka. Kenapa? Sudah ada niat mau membunuh sesama muslim. Beda tadi, dia nggak ada niat membunuh. Tahu-tahu dia dicegat orang, diserang. Entah itu mau nyerang nyawanya, atau nyerang hartanya, atau nyerang orang lemah yang bersama dia, istrinya, putrinya, saudarinya, mau diserang. Nah, di sini dalam fikih ada perbedaan hukum. Kalau kita diserang harta, yang dicari harta kita, kata syariat kasihkan, sudah. Kalau dia muslim, yang nyerang ini muslim, harus kasihkan. Karena harta itu bisa nanti datang, bisa datang lagi. Artinya nggak wajib kita membela mati-matian harta, nggak wajib. Tapi kalau semua Anda mau mempertahankan, ya silahkan, hak Anda. Semua Anda terbunuh ketika membela harta Anda, itu Anda syahid, kata Nabi. Kalau Anda sampai membunuh dia karena Anda membela harta Anda, maka Anda tidak dapat qisas di situ. Ya, cuman afdolnya kasih. Atau dia nyawa kita yang dia minta nyawa kita. Dia nggak minta harta, yang dia minta nyawa kita. Maka kata ulama, afdolnya dia yang nyerang ini siapa? Kalau dia itu muslim yang baik, lebih baik di sini bukan orang yang bejat, bukan, apalagi orang kafir. Dia orang muslim yang baik, mungkin termakan fitnah sehingga ingin nyerang Anda. Maka silahkan Anda memilih yang paling utama. Apa itu? Berakhlak dengan akhlaknya salah satu putra Nabi Adam. Siapa? Habil. Habil itu ketika hendak dibunuh oleh Qabil. Qabil juga putra Nabi Adam. Apa kata Habil? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani, jika engkau wahai Qabil menyodorkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak, aku tidak akan menyodorkan tanganku untuk membunuh engkau. Artinya apa? Silahkan, mau membunuh saya silahkan. Karena yang membunuh muslim, muslim juga baik. Silahkan, mau membunuh saya silahkan. Mata sobron, meninggal dengan sabar. Nah, kalau mau beradab utama pakai ini.
Tapi kalau nggak kuat ya silahkan Anda lawan, nggak apa-apa. Ya, ini kalau yang membunuh muslim yang dohirnya taat. Tapi kalau yang bunuh kafir nggak boleh nyerah. Yang bunuh orang muslim yang bejat kita lawan. Terus yang ketiga, kalau yang diserang itu orang lemah yang kita bawa, yaitu seorang muslimah mungkin mau diserang, mau dilecehkan, Anda bela, ya, atau apalagi istri Anda, putri Anda, di sini nggak boleh nyerah, nggak boleh nyerah, walaupun mereka banyak, nggak boleh nyerah, nggak boleh. Ya sudah, saya pasrahkan, silahkan, nggak boleh, haram, sampai titik darah penghabisan. Kalau sudah urusan kehormatan, nggak boleh nyerah. Ini di dalam fikih seperti itu aturan. Sehingga dalam hal ini hukum orang yang membela diri, bela diri ya, itu hukumnya tidak apa-apa kalau seumpama dia sampai menyerang, memukul orang yang hendak memukulnya. Karena itulah filosofi bela diri ini bagus. Ya, ada ya persilatan, ada olahraga bela diri itu bagus. Cuman usahakan kembali ke maknanya bela diri, bukan nyari musuh. Ini repot kadang-kadang sudah belajar silat nyari musuh, repot. Ini bela diri, Pak. Bela diri itu berarti Anda memakai kemampuan Anda untuk silat kelahi itu ketika dibutuhkan, bukan untuk lomba kelahi, haram. Itu ngadu manusia, haram, nggak boleh. Atau seumpama untuk gaya-gayaan, untuk nantang yang lemah, nggak boleh. Karena bela diri ini kembali ke makna bela diri apa? Ketika diserang, Anda bisa membela diri Anda. Itu arti bela diri. Ya. Nah, kemudian di dalam pembunuhan itu ada tiga, ya, ada tiga jenis. Yang pertama adalah amdun mahbun, murni sengaja. Itu ketika seseorang itu tahu siapa yang akan dia bunuh, yang akan dia pukul dengan alat yang bisa membunuh. Pas kena, yang ditunjuk ada, alatnya ada, maka di sini kena kisos. Di sini kena kisos, kecuali keluarga korban memaafkan. Kalau keluarga memaafkan, maka bayarnya 100 unta. Terus unta itu, per unta itu 40 jutaan satu unta, berarti 4M. 4M ini dicicil, ada yang mengatakan 3 kali atau 5 kali. Ya. Nah, itu. Jadi bukan dimaafkan terus enggak ada bayar, enggak, tetap wajib bayar. Tapi Ustaz, di undang-undang kita enggak ada bayar itu, Ustaz. Dituntut di akhirat nanti. Kalau Anda enggak bayar, dituntut di akhirat. Karena nggak cukup di penjara, penjara hukum dunia. Kalau penjara itu hukum dunia, Pak. Tapi kalau hukum akhirat, nah itu ada. Kalau Anda nggak bayar di sini, ya bayar pahala Anda di akhirat, itu aja. Sehingga harus ada pembayaran. Terus yang kedua, khotok mahat. Khotok mahat ini artinya dia nggak sengaja juga tidak dengan alat yang bisa membunuh. Contoh nih, melempar pensil, ya, keluar jendela dilempar, tahu-tahu kena orang meninggal. Pensil ini nggak membunuh, cuma dipukul pensil aja, buang pensil, tahu-tahu kena kepala orang meninggal. Atau ada orang dia bikin lubang untuk bakar sampah, tahu-tahu ada orang malam-malam masuk situ meninggal. Nah, yang seperti ini tidak dikisos, walaupun dia penyebab kematian, ya, cuman membayar dia 100 unta, cicilan 5 kali, 5 kali cicilan 100 unta. Nah, yang ketiga,
itu khoto amat, semi sengaja, tapi nggak sengaja. Artinya dia memakai alat, ya, yang bisa membunuh, cuman nggak niat membunuh. Contoh, tabrak lari. Ya, mobil itu dengan kecepatan sekian puluh kilometer per jam itu bisa membunuh siapapun yang ada di depannya. Cuman dia nggak niat membunuh, dia niatnya jalan. Atau ada orang nyebrang, ya, mungkin dia sulit untuk menggerakkan, hanya ketabrak. Gak ada kesengajaan untuk nabrak dia. Gak ada kesengajaan untuk nabrak. Atau terpelanting ini orang meninggal. Apakah ini masuk pembunuhan? Tidak, karena nggak ada niat membunuh. Beda kalau orang itu di situ saya tabrakan kena karena baru membunuh. Ini enggak, dia lurus saja. Atau ada orang lewat ketabrak. Ini namanya khoto amat, ya, semi sengaja. Ini nggak dikisos, tidak kisos, ya. Tetapi dia membayar dia 100 unta dengan 3 kali cicilan. Dan untanya itu lebih berumur daripada yang 5 kali cicilan tadi. Umurnya bisa jadi 3 tahun atau 2 tahun. Nah, kemudian syarat seseorang itu dipenggal itu ada beberapa syarat. Pertama, ya, orang yang membunuh tadi harus balik. Kalau anak-anak tidak dipenggal. Anak-anak nggak dipenggal, harus balik dia. Dan itulah istilah kalau di Indonesia di bawah umur itu dilihat bahwa umur ini umur berapa. Kalau sudah 15, 16 itu sudah balik. Bukan lagi bawah umur. Istilahnya sudah dia boleh menjalankan hukuman, sudah bisa. Ya. Kemudian yang kedua, akil, berakal. Orang gila tidak dikisos karena dia membunuh. Kemudian yang ketiga, sang pembunuh ini bukan ayah dari yang dibunuh. Sang pembunuh ini bukan ayah dari yang dibunuh. Kalau seumpama ayah membunuh anaknya, gak dikisos. Kenapa? Karena yang menjadikan anak ini ada di dunia ayah tersebut. Terus bagaimana ayah tadi itu ditiadakan di dunia ini gara-gara si anak? Gak bisa. Ya. Walaupun itu mungkin terjadi, cuman dalam hal kisos tidak. Terus kemudian yang keempat, alla yakunal majni alai anqas minal jani. Ya, orang yang dibunuh ini, ya, itu bukan orang yang kafir. Kalau yang dibunuh ini orang kafir, tidak dikisos orang yang membunuh tadi. Ini selain perang, ya. Selain perang, ya, walaupun itu ada hukumannya. Membunuh orang kafir dalam Islam ada hukumannya. Selama itu bukan di medan perang, nggak boleh. Cuman nggak sampai dikisos, ya. Nah, itu diantara syarat-syarat seseorang itu dapat kisos apa tidak. Sehingga dalam hal ini, setelah seseorang itu mungkin dia kena hukuman mati atau apa, itu harus ada kafaroh juga. Kafarohnya ini adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu harus orang yang membunuh tadi, agar dia selamat dari hukum Allah di akhirat. Walaupun dia dipancung nih, itu dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Adapun hukum pancung itu dunia aja, di dunia aja. Ridho nggak ridho tetap dipancung. Tobat nggak tobat tetap dipancung. Tapi tobat saja nggak cukup, harus dia ada puasa 2 bulan berturut-turut untuk biar dia selamat dari hukum akhirat nanti. Ya. Demikian di dalam masalah hukuman dalam pembunuhan seperti itu. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita, keluarga kita dari kejahatan orang-orang yang jahat,
ya, dan dari keburukan setiap makhluknya bijah Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyah wa kulinatin salihah wa ala mali salafana salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Rabbi waffiqna wa fihimna dhalli qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhil anfiya ulama nahdu bil khair fa kulla syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit tambahan. Jadi kalau seumpama orang ini berhak dipancung, berhak dipenggal, tapi nggak ada yang menggal, nggak ada hukum penggal di Indonesia, nggak boleh ada yang menggal seenaknya, nggak boleh. Ya, itu harus sesuai hukum. Yang menggal ini harus ada yang ditentukan. Nggak boleh sembarang orang menggal karena dia ini nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.